Oh, segini dah. Dalam aja, Ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk yang cukup populer saat ini, ya, cukup dicari saat ini. Mengingat memang saat ini masih masa pandemi dan juga di mana-mana kelangkaan oksigen itu masih terjadi, ya. Bahkan kami sendiri pun, ya, itu merasakan sulitnya mencari oksigen, ya, atau merefill oksigen yang tabung itu yang 2-3 jam dipakai aja sudah habis, itu ternyata masih sulit, ya, meskipun ada tapi harus antri, ya. Nah, makanya banyak orang sekarang berburu yang namanya oksigen konsentrator, ya, mesin oksigen konsentrator. Nah, apa sih mesin itu, ya? Nah, hari ini saya akan mereview sebuah produk yang sudah saya beli dari Aceh, ya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini produk mesin oksigen konsentrator, ya. Nah, apa itu? Oksigen konsentrator itu jadi adalah sebuah mesin yang dia sistem kerjanya secara simpel aja, ya. Sistem kerjanya dia mengkompres udara dari sekitar, ya, udara sekitar kita ini kandungannya oksigennya O2-nya itu sekitar 20-30%, ya. Sementara sisanya ada nitrogen, ada macam-macam, ya. Nah, makanya oksigen bebas ini dikompres, ya, dikompres di dalam alat itu, difilter, ya, sehingga menghasilkan oksigen murni, ya. Oksigen murni dalam artian nggak 20% lagi, nggak 30% lagi, tapi dia bisa lebih murni, ya, bisa sampai 93, bisa sampai 90, ya, tergantung dari mesinnya. Nah, itulah yang disebut sebagai oksigen konsentrator. Nah, keunggulannya apa sih oksigen konsentrator itu dibanding tabung oksigen? Nah, gini teman-teman, ada kekurangan dan kelebihan, ya. Oksigen tabung itu bisa habis, ya. Jadi dia kan memang tergantung size, ya, ada yang 1 kubik, 2 kubik atau lebih besar. Nah, itu kalau dipakai ya bisa habis, ya. Kalau habis gimana? Ya kalau habis harus refill, kita harus cari pengisian oksigen. Itu yang bikin repot kadang-kadang, ya. Terutama kalau pasien COVID gitu kan, ya nggak bisa keluar rumah toh. Mau keluar juga badan nggak enak, masih suruh ngantri kan agak repot juga. Makanya itu menjadi kelemahan. Tapi kelebihannya adalah konsentrasi oksigen pada tabung oksigen murni, ya, tabung oksigen yang sering dipakai itu yang pakai kanal, ya, selang kanul itu, selang kanul, ya, atau yang masker. Nah, itu teman-teman bisa mencapai 95% lebih, bahkan ada yang klaim sampai 99% kemurnian oksigennya. Makanya buat pasien-pasien COVID itu akan sangat membantu sekali mengembalikan saturasi oksigen yang turun, ya. Nah, itu. Nah, sementara kalau oksigen konsentrator, dia kelebihannya teman-teman ada pada kita tidak perlu refill, ya, karena sistemnya tadi dia mengambil udara sekitar, dikompres, dimurnikan sehingga bisa kita hirup. Tapi kelemahannya adalah konsentrasi oksigennya itu tidak sebesar oksigen tabung, ya. Jadi kemurnian oksigennya, ya, kemurniannya itu rata-rata 93, 95, 96, adalah yang mahal-mahal bisa sampai 96, ya, tidak bisa sampai 99, ya. Tapi itu juga dipengaruhi dengan kualitas mesin. Jadi ada nih, hati-hati teman-teman kalau beli oksigen konsentrator, ya. Oksigen konsentratornya itu kadang 7 liter per menit, ya, 90% misalnya seperti itu. Nah, teman-teman hati-hati, baca spesifikasi yang ada di manual itu dengan baik sebelum membeli, karena gini, jadi 90% yang dimaksud di situ biasanya pada tekanan penggunaan 1 liter per menit, ya. Biasanya hampir semua merek 1 liter per menitnya itu bisa konsentrasinya memang tinggi. Tapi begitu Anda setting kedua, ketiga, keempat, atau bahkan sampai ke-7 seperti yang dimaksimal mungkin di alatnya, teman-teman perlu ketahui bahwa konsentrasi oksigen yang 7 liter per menit, penggunaan 7 liter per menit dengan 1 liter per menit itu berbeda, ya. Rata-rata yang 7 liter per menit ini konsentrasi oksigen yang bisa keluar dari mesin yang kita hirup itu hanya tinggal sekitar 30%-an, ya. Jadi kalau mau mendapat yang murni gimana? Ya pakai di level 1 atau 2 liter per menit. Itu masih biasanya, harusnya kalau mesin itu bagus di atas 90%. Nah, makanya teman-teman kalau buat yang sakit COVID yang sudah parah, saturasinya mungkin sudah di bawah 80-an,
Nah, itu memang kurang kalau menggunakan oksigen konsentrator yang model seperti ini ya, yang maksudnya dia hanya bisa maksimal di 90% aja. Kalau cuma 1 liter per menit biasanya itu kurang teman-teman ya. Nah, makanya cari yang mungkin kalau kapasitas 5 liter dia sampai kita pakai di 4 liter per menit atau bahkan 5 liter per menit, penurunannya tidak signifikan, misalnya masih tetap di atas 80% atau di atas 90%, tentu itu akan sangat membantu. Tapi kalau dinaikkan ke 4 sampai 5, 6, bahkan 7 itu tinggal 30%, ya sebetulnya itu bisa dikonsumsi, ya bisa dipakai, tetap menyehatkan buat orang-orang yang tidak parah. Ya, itu teman-teman. Jadi itu kekurangan dan kelebihan dari oksigen konsentrator maupun dari tangki ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk ya. Ini saya beli di Aceh ya, yaitu oksigen konsentrator tipe SRC 5650 ya. Produksinya dari Sowell ya. Jadi oksigen konsentrator Sowell SRC 5650 ya. Nah, seperti apa itu? Langsung aja kita lihat video unboxing dan review dari saya. Oke, jadi inilah produknya Sowell oksigen konsentrator. Ya, gedenya sekoper lah ya, koper piknik. Nah, ini aku beli teman-teman. Itu harganya 12.079.000. Ya, ini ya notanya 12.079.000 di Aceh ya, Aceh Hardware itu ya. Ini kemarin inden ya, jadi memang saya cari juga di online shop itu nggak ada yang selengkap ini sih. Nanti ya kita lihat lengkapnya seperti apa ini ya. Nah, ini ya, oke, kita lihat spesifikasinya. Jadi ini 0,5 sampai 5 liter per menit flow range-nya. Nah, untuk oksigen concentration-nya dia bisa sampai 93% plus minus 3%. Ya, jadi bisa sampai 95 sampai 96% maksimal konsentrasinya ya. 3% 4% di bawahnya tabung oksigen biasa sih, tapi it's okay lah, sudah cukup tinggi 93% ya. Nah, oke, kita unboxing sekarang, kita buka. Kita minta bantuan masnya dulu untuk membuka. Ya, inilah dalamnya teman-teman ya. Ini mesinnya ya. Ini kita dapat buku panduannya. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini buku panduannya ada bahasa Indonesianya. Lalu ini adalah selang kanul ya. Nah, ini kartu garansi, ada remote-nya. Jadi ini bisa disetel pakai remote, nanti ini remote-nya ya. Nah, kemudian dapat untuk nebul. Nah, ini selang untuk nebul ya teman-teman. Jadi beda. Kalau yang tadi untuk kanul, kalau yang ini untuk nebul ya. Nah, oke, ini ya, ini kartu garansi lagi. Oke, ya kartu garansi ya. Oke, kita keluarin aja yuk mesinnya yuk. Nah, ini dia udah kayak di rumah sakit ya guys. Ya, kita lihat ya, kita angkat dulu. Ya, awas ya. Oke. Nah, ini guys, kita lihat, simak, inilah Sowell oksigen konsentrator nih. Ya, minimalis tapi bagus sih kalau menurut aku ya. Ini ada rodanya. Oh, ada penguncinya rodanya ya. Jangan lupa dikunci biar kalau dia bergetar nggak meluncur bebas ya. Nah, ini teman-teman, ini Sowellnya ya. Nah, ini untuk flow-nya ya, untuk tekanan udaranya 0 sampai 5 liter per menit, nanti butuhnya apa. Nah, ini untuk terang gelapnya. Kemudian ini ada untuk reset ya, ini on off-nya di sini. Ini nebulizer outlet. Ya, jadi untuk saluran kalau mau pakai nebul nanti itu pakainya lubang yang ini, tinggal skrupnya dibuka, selangnya dimasukin ke sini. Ya, itu untuk nebul, bukan untuk oksigen. Nah, oksigennya yang mana? Oksigennya di sini. Ya, oksigennya itu harus dikasih air dulu sampai batas maksimum, pakai air aqua. Ya, kemudian baru selangnya dimasukin ke sini nanti. Nah, kenapa kok pakai air? Karena oksigen murni 90% ke atas itu akan kering, jadi butuh air.
ya sebagai humidifier. Nah ini tadi ini ya, ini dapat pulse oximetry ya. Ini enaknya pulse oximetrinya itu gabung sama mesinnya teman-teman, jadi cukup nyaman ya. Nah ini ada di belakangnya ini kabelnya, ini ya kabelnya. Nah oke, kita praktek aja. Jadi ini humidifiernya ya, jadi kita tambahkan airnya itu pakai air terserah lah ya, yang mateng yang pentingnya, yang bersih, yang baru ya. Dan jangan lupa ganti 2 hari sekali. Kalau nggak pakai sebaiknya dilepas saja, airnya dikosongkan. Nah ini fungsinya memang untuk melembabkan ya teman-teman. Jadi kalau kita cedot oksigen murni langsung itu kering teman-teman, makanya perlu dilewatkan dari mesin ini. Setelah dikompres dilewatkan ke air ini ya, nanti bereaksi menjadi agak lebih lembab, itu baru kita sedot ya, jadi nggak kering. Oke, kita nyalakan ya. Oke, kita nyalakan ya. Nah ini munculnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini SPO2 PRPM kita bisa tahu ya, jadi kita bisa sambil dites kita cek kadar saturasi kita, denyut kita berapa, berubah enggak, ngefek enggak gitu ya. Ini filter ya samping ini. Nah itu ya. Oke, ini saya sengaja saya nyalakan, saya buang dulu teman-teman, supaya apa, supaya ya kalau mesin gini ya biasanya kan biar bersih lah ya gitu ya. Nah ini time ini seperti speedo, sudah berapa lama mesin itu dinyalakan. Nah kalau time set itu untuk mengeset mesinnya ini mau kita pakai berapa lama gitu ya. Nah ini caranya tinggal plusnya ini tinggal kita pencet untuk ngatur waktunya berapa menit atau berapa jam ya. Ini untuk terang gelapnya layar LED aja ya. Nah ini SPO2 ya, jadi berapa nanti, kemudian juga denyut kita berapa. Nah nanti terkait dengan penggunaan tekanannya berapa liter yang mau kita gunakan ya. Nah ini ya, ini oximetrinya. Jadi enaknya ini jadi satu sama mesinnya ya, makanya apa bisa lebih nyaman digunakan gitu. Jadi kita pakai tuh nggak terpisah-pisah gitu apanya, pulse oximetrinya. Jadi sambil kita nyedot oksigen kita bisa tahu. Nih saya coba ya, saya coba berapa denyut denyut saya dan juga berapa saturasi oksigen saya ya. Nah saturasi saya itu ada 98% ya, oksigen saya bagus lah ya, berarti kondisi saya lagi bagus, dan juga denyut jantungnya juga bagus sih, 87 normal ya. Nah ini ya teman-teman. Oke, kita praktek ya, kita pasang selangnya, jangan kebalik, pasangnya di humidifier ya. Nah mesinnya kita nyalakan, kemudian kita ambil pulse oximetry untuk tahu kadar oksigen dalam darah kita dan juga denyut kita ya. Nah ini ya, kita pasang di tangan kita, pasangnya seperti ini teman-teman ya, jangan mirang-miring gitu ya, sambil kita tunggu mesinnya membaca berapa ya. Nah saturasi saya 96 ya, denyut saya 82. Oke, masih bagus, masih di atas 95, berarti normal ya. Nah ini teman-teman, kita habis ini kita akan coba ya, saya mau pasang misalnya saya sudah naik 97 ya, kita pasang 4 menit ya. Nah ini 4 menit saya gunakan, jadi timernya nyalain dulu baru ini ya teman-teman. Nah saya mau pakai 1 liter atau 2 liter ya, karena saya sehat ya saya pakai 5 liter 5 liter per menit, coba ya kenceng enggak gitu ya. Nah ini oke, kita pakai ya. Nah tinggal pakai selang kanalnya ya, selang yang masuk ke hidung itu. Kalau punya masker ya nggak apa-apa sih. Nah tinggal gini aja sudah pakai, sedot ya. Nah ini saya pakai 5 liter per menit. Itu kalau menurut buku di mesin ini itu masih sekitar 86% konsentrasi oksigennya. Tapi kalau saya mau lebih seger, saya turunin ke 1 atau 2. Biasanya ini masih tinggi-tingginya 93% ya. Nah tuh saturasi saya naik kan tadi 97 ya.
terakhir 97, sekarang setelah nyedot ini jadi 98 ya. Seperti ini oksigen konsentrator teman-teman ya. Nah seperti itu, nanti kita akan coba yang fungsi nebulnya juga lah ya, tapi sebentar kita selesaikan dulu satu-satu. Nah ini humidifiernya ya, disebut humidifier, kok ada airnya gitu ya. Nanti paru-parunya basah enggak teman-teman, ini cuma untuk mereaksikan oksigennya aja, jadi oksigennya itu enggak kering banget ya. Oke sebentar ya, saya nikmati oksigennya dulu, lumayan ini enak ya, seger. Kalau pusing-pusing atau apa itu kadang orang itu kekurangan oksigen ya, jadi tinggal duduk sebentar ya, kemudian kita sedot oksigen ya. Nah ini memang sistemnya itu, jadi dia nyedot kemudian dikompres masuk ke selang ini, masuk ke air ya, baru keluarlah udara yang punya kelembapan yang cocok buat kita, jadi nggak kering, karena kalau oksigen itu kering banget ya kalau murni itu ya. Nah seperti itu ya. Oke, nah waktu terus berjalan tinggal 2 menit ya. Nah ini bisa teman-teman setel 5 liter 4 liter ya, 3 liter 2 liter nih 5. Kalau 5 gini ya lebih kenceng karena 5 liter per menit ya, tapi konsentrasinya itu biasanya lebih rendah dibandingkan 1, 2, atau 3. Oke cukup lah ya. Oke saya matikan dulu. Nah habis ini kita mau coba yang ini ya, nebulizer. Nah nebulizer itu ya lubangnya ini beda dengan lubang oksigen tadi ya, tinggal kita buka. Nah ngeses kan, ngeses seperti ini ya. Ini untuk nebulizer ya, sekali lagi nebulizer ya, jadi bukan untuk nyedot oksigen ya. Kalau teman-teman mau nyedot ya nggak apa-apa, tapi konsentrasinya mungkin agak rendah gitu ya. Oke kita lepas dulu. Nah ini ya, cara kembalikannya sama ya, tinggal ditarik aja, tarik ya, tarik agak kencang kayak silbet dulu. Nah ini dia nurut sendiri ya. Oke sip lah. Nah ini ya, jadi menurut panduannya memang mesin ini bagus ya teman-teman. Jadi meskipun dia dipakai di flow tinggi sampai 5, ternyata dia konsentrasi oksigennya itu masih di atas 90. Bagus ini. Biasanya kalau dipakai di 4 atau 5 sudah turun 30 atau 40%, tapi ini masih tetap bagus ya. Jadi bagus lah. Nah ini adalah lampu indikator. Kalau yang atas sendiri ini ya, yang ini itu kalau nyala berarti sistemnya kondisinya baik, konsentrasi oksigennya itu pasti di atas 82 ya, plus minus 3% ya. Nah kalau yang nyala yang ini ya, itu nanti biasanya indikatornya hijau atau kuning. Nah itu warning ya, jadi konsentrasi oksigennya itu di bawah 8%, 82% sorry ya. Jadi kalau yang nyala yang segitiga ini berarti mesinnya ini ada problem ya, entah di settingan atau apa, dia konsentrasinya dikurang dari 82% ya. Nah kalau yang nyala lonceng ini ya, yang nyala lonceng, nah nanti warnanya merah, nah itu berarti sistemnya ada kegagalan sistem ya, konsentrasinya di bawah 50% ya. Nah nanti ada bisa jadi kegagalan kompresor atau kegagalan siklus kompresinya. Jadi perhatikan ini, pastikan yang nyala yang atas ini indikatornya hijau ya. Nah kalau ini adalah filter ya teman-teman, jadi filternya ada di sini nih ya, tinggal teman-teman buka. Nah ini ya filternya ya, dia nanti nyaring debu-debu udara seperti itu ya. Nah ini teman-teman filternya. Oke kita akan coba untuk fungsi nebulnya berfungsi enggak ya. Nah teman-teman nanti pasang pakai alat nebulnya di bawaan mesinnya dapat ya, nanti tinggal masukin obatnya, biasanya Ventolin ya, kemudian tinggal kita coba sekarang ya, berfungsi untuk nebul juga enggak. Nah ingat ya, selangnya dimasukinnya di sini ya teman-teman, yang tulisannya nebulizer outlet ini ya. Tinggal skrupnya dibuka. Nah skrup ini jangan sampai hilang ya, jadi disimpan karena sulit carinya nanti ya. Oke tinggal kita masukkan selangnya aja ya, dah mesinnya udah jadi. Jadi ini obatnya itu diuapin gitu ya, kelihatan ya, berfungsi ya. Oke saya nebul dulu, lanjut sebentar lagi.
Ya enaknya gini ya, sambil nebul juga kita bisa sambil mantau saturasi ya, saturasi oksigen kita gimana ya, bisa kita pantau. Oke, jadi itu teman-teman, tadi sudah kita unboxing, sudah kita review, bahkan sudah saya coba sendiri. Nah, jadi review saya untuk mesin Sowell SRC 650 ini teman-teman. Ya, satu, mesin ini menarik, lengkap fiturnya. Sulit tuh cari yang lengkap seperti ini. Lengkap dalam artian seperti apa? Jadi, oksigen ini termasuk berkualitas. Ya, dalam artian dia mau kita gunakan dari level 1 sampai level 4 bahkan 5 itu oksigennya masih tetap di atas 86% konsentrasinya. Ya, tentunya ya ini bagus ya, harganya juga bagus soalnya ya. Nah, jadi bisa digunakan juga sebagai alternatif untuk kita yang mungkin atau teman-teman yang membutuhkan upaya untuk menaikkan saturasi oksigen ya. Nah, ini bermanfaat banget karena rupanya mesin ini bekerja sangat bagus ya. Meskipun kita gunakan tinggi 4 liter atau 5 liter dia masih di atas 90 ya, di atas 86 ya kalau pakai di 5 ya, tapi kalau di 3 di 4 dia masih di atas 90. Jadi ini cukup bagus mesinnya. Nah, yang kedua, fiturnya lengkap. Ternyata ada gratis pulse oximeter ya. Jadi teman-teman saat mengecek, teman-teman bisa nih sambil lihat saturasi oksigen teman-teman ya, naik apa turun ya, itu bisa terlihat. Ternyata kalau kok saya udah nyedot pakai level 2 kok nggak naik-naik oksigennya, mungkin kurang kenceng, naikin ke level 3, atau sebaliknya teman-teman gunakan level 5 biar kenceng gitu ya, tapi kok saturasi saya tidak membaik. Nah, teman-teman bisa turunin tuh ke 2 atau ke 3 yang konsentrasi oksigennya lebih besar ya, sehingga bisa lebih berdampak ke tubuh ya. Jadi kita bisa sambil kontrol tekanan darah kita dan tekanan denyut kita dan juga kadar O2 dalam tubuh kita ya. Itu menarik. Jadi sambil santai disedot sambil kita bisa memantau kondisi kesehatan ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia sudah ada fitur nebulnya. Tadi kita coba, nebulnya juga halus ya, jadi cukup nyaman juga digunakan. Nah, cuman kalau dibandingkan dengan alat nebulizer yang khusus nebulizer, kemampuan nebulnya itu ya bisa dibilang masih kuat yang untuk nebul ya. Tapi bukan berarti ini tidak kuat, ini cukup kuat juga ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian dari bodi bagus ya, bodinya bagus, desainnya bagus ya, sensor-sensornya lengkap ya. Jadi oke lah menurut saya untuk oximeter Sowell SRC 5650 ini ya. Oke, itu dari saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau kalau mau beli ya langsung ke tokonya aja ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, kita diskusi sama-sama ya. Nah, semoga informasi review saya ini membantu teman-teman ya untuk pertimbangan saja ya. Jadi tidak ada ajakan membeli, tapi silahkan, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, salam.